Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai nikmat, baik nikmat iman, ihsan ataupun yang lainnya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam mendapatkan ilmu yang barokah, ya, intinya itu. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada baginda alam Nabi Yuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak, hari ini saya akan mencoba untuk memberikan mata pelajaran fikih, ya, hari ini, ya. Sebagaimana biasanya, sebelum kita memulai semuanya untuk membacakan doa yang bersama, oke? Siapa yang memimpinnya langsung aja semuanya, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim, yang biasa didoakan. Alhamdulillah, ya, semoga doanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum memasuki tema pembahasan hari ini, saya akan mencoba memberikan dulu sebagai intisari dari mata pelajarannya. Jadi tujuannya itu adalah kita itu mempelajari fikih itu adalah untuk mendapatkan ilmu dalam menjalankan aktivitas ibadah kita kepada Allah, yang sebenarnya seperti itu. Jadi pada intinya itu adalah tidak salah dalam menjalankan arti hukum atau syar'i dalam ibadah kepada Allah, ya. Kalau tanpa ada ilmu, kita akan salah semuanya, ya. Jadi tidak akan lancar atau berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, seperti itu. Oke, kita lagi, ya, baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma uhilla lakum thayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hilul lakum wa ta'amukum hilul lahum. Pada hari ini
binatang. Intinya itu adalah penyembelihan untuk memotong untuk menghilangkan nyawa hewan kurban seperti itu ya. Jadi pada intinya itu adalah menghilangkan nyawa ketika akan disembelih sesuai dengan aturan dan syarat yang ditentukan seperti itu ya. Jadi awalnya itu adalah penyembelihan itu memerlukan alat atau pisau yang sangat tajam. Jadi sesuai jangan sampaikan alatnya itu tidak tajam karena kasihan kepada hewannya seperti itu. Jadi sesuai dengan aturannya harus tajam ya seperti itu ya. Nah di sini bahwa bagaimana syaratnya binatang yang disembelih itu, syaratnya itu binatang tersebut halal, baik zatnya maupun cara memperolehnya seperti itu ya. Kemudian binatang tersebut masih dalam keadaan hidup atau binatang yang bukan mati ya seperti itu. Jadi hasil penyembelihannya sama saja dengan bangkai kalau mati seperti itu ya. Nah, jadi jangan saya sampaikan salah kalau kita memotong hewan kurban itu jangan sampai putus seperti itu ya, intinya itu. Jadi harus sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Kalau nanti memotong hewan sampai ulat nadinya aja kalau udah hampir putus itu jangan sampai tembus sampai ke leher buntung seperti itu ya. Jadi harus sesuai dengan aturan seperti itu. Nantinya akan menyebabkan hewan itu tidak bermanfaat atau jadi bangkai seperti itu yang tadi dikatakan yang awal ya, seperti itu ya anak-anak ya. Oke. Udah paham seperti itu tentang penyembelihan? Nah kemudian salah satu penyembelih itu apa? Tajam ya, sehingga tidak terlalu menyakiti. Yang kedua tidak tumpul dan tidak runcing dengan ukuran standar seperti itu ya. Nah, terbuat dari besi, baja dan sejenisnya seperti itu. Kemudian bukan gigi atau tulang atau kuku karena tidak memberikan ketajaman atau sesuai dengan besi seperti itu ya. Jadi harus benar-benar tajam seperti itu. Kemudian ini diterangkan oleh Rasulullah ya dalam hadisnya, ma'an harad dama wa dzikra Rasulullahi alaihi faqul laisa sinna wa tifaraq wa su'ukhbirukum anhu amma sinnu fa adamu wa amma kufur fa mudal fa basa. Al Bukhari ini. Dan di sini terangkan apa saja dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah, maka boleh kamu makan, bukan gigi dan kuku, dan akan memberitahukan kepada kalian tentangnya. Adapun gigi itu adalah tulang, sedangkan kuku itu adalah senjata orang Habsyi. Jadi intinya itu adalah menerangkan alat penyembelihan yang sesuai dengan aturan kaidah syar'i seperti itu ya. Oke. Nah selanjutnya bagaimana syarat orang yang menyembelih binatang itu? Yang pertama itu adalah beragama Islam atau ahli kitab. Nah itu ya sesuai dengan ayat yang tadi kita membacakannya bersama-sama dengan Anda semuanya. Yaitu yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hilul lakum wa ta'amukum hilul lahum. Itu ya ayatnya. Jadi Anda pahami ayat itu bagaimana pembahasan dari ayat ini atau maknanya atau artinya, kemudian bagaimana Anda bisa dikembangkan ayat ini untuk dijadikan prioritas dalam hewan kurban atau penyembelihan binatang seperti itu ya. Diutamakan yang tadi harus alatnya yang sangat-sangat tajam, yang sangat tubuh seperti itu ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya berakal sehat ya. Jadi harus berakal sehat, tidak gila seperti itu jangan ya. Karena di sini kalau berakal sehat artinya orang yang tidak gila atau sedang mabuk. Jadi binatang yang disembelih oleh orang-orang seperti itu dagingnya haram untuk dimakan karena sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah. Mungkin tidak akan halal bagi kita untuk makan seperti itu ya, karena
menyebabkan bangkai yang tadi seperti itu ya. Jadi anak harus bisa membedakan mana yang halal, mana yang baik, mana yang baik dimakan yang benar-benar baik atau yang tidak boleh dimakan seperti itu. Nah seperti itu ya, sesuai dengan aturan begitu. Nah, kemudian sudah mumayyiz. Nah sini sudah mumayyiz berarti artinya itu adalah orang yang sudah dapat membedakan antara yang benar dan salah. Biarkan yang disembelih oleh anak yang belum mumayyiz dagingnya haram untuk dimakan. Nah seperti itu. Nah dari semuanya itu sudah disimpulkan bahwa kriteria dari semuanya itu adalah harus Anda pahami, Anda maknai atau Anda cari bagaimana solusi untuk mencegah dari hal yang menjadi buruk untuk kita. Jadi harus sesuai dengan aturan yang telah disyariatkan oleh Rasulullah SAW ya. Oke, selanjutnya dari semuanya itu Anda sudah paham ya semuanya ya. Mudah-mudahan Anda bisa memahami kategori semuanya ini. Mudah-mudahan ini kan sangat membantu untuk kepentingan saya sendiri, anda semuanya ya dalam menjalankan intinya itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampaikan kita itu lalai atau salah dalam menempatkan hukum-hukum syar'i. Nah, seperti itu ya. Semoga Anda bisa memahami dari semuanya ini. Nanti kita akan mencoba untuk melanjutkannya dari depannya. Mudah-mudahan karena ini udah waktunya mau pulang ya hari ini ya, udah jam sore mau pulang sholat ya hari ini ya, dilaksanakan ibadah waktu maghrib seperti itu ya. Mudah-mudahan Anda bisa menjalankan sesuai dengan kriteria hukum yang telah berlaku semuanya. Oke, terima kasih kepada Anda semuanya. Mudah-mudahan bisa memahami semuanya apa yang telah diberikan oleh saya dalam menjalani aktivitas sehari-hari dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini diberikan ilmu dan yang bermanfaat bagi kita semuanya, bisa menjalankan sesuai dengan kriteria hukum-hukum yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebagai jawaban Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke anak-anak semuanya, kita sampai di sini dulu ya hari ini ya. Semoga semuanya berjalan dengan sesuai dengan waktunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.